Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, saya senang sekali Pauline Miranti dapat menjumpai Anda kembali dalam program Bengkel Akhlak. Tentunya pemirsa, dalam program ini kita akan berbincang tentang permasalahan kehidupan yang mungkin Anda pernah alami dan bagaimana solusinya, insya Allah akan kita diskusikan kepada guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Ustadz, senang sekali kita juga kedatangan bintang tamu nih. Pada hari ini ada Mbak Elmira Batik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Terima kasih, sama. Sama, Masya Allah. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan berdiskusi banyak hal nih. Mau sharing tentang pengalaman kehidupan dari Mbak Elmira juga, monggo. Dan pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang penyakit kanker. Nah, seperti apa mungkin kaitannya dengan akhlak, itu bagaimana, langsung kita diskusikan kepada guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz, kira-kira apa hubungannya akhlak dengan penyakit, dan terutama penyakit kanker yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Iya, kalau di dalam Quran itu sudah tertulis, cuma memang banyak orang yang tidak tahu, banyak sekali orang yang tidak tahu. Contoh mamanya, salah satu hal itu wala tulqu bi aitikum ila tahlukat. Artinya adalah janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya Allah sudah mengetahui bahwa orang ini kebanyakan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk menuju kebinasaan, menuju ke arah kematiannya. Nah, ini biasanya hanya gambaran biasa. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, umpamanya ayatnya punya begini, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti Allah pun sudah memberikan ilmu kepada kita bahwa musibah yang kita terima, oke, orang bilang itu ujian, betul, tapi ujian bentukannya musibah. Karena ada ujian bentukannya nikmat. Kan gitu. Nah, ini yang kita lihat adalah ujian yang bentukannya musibah. Musibah ini dari mana? Allah sudah menceritakan bahwa musibah ini disebabkan dari buah tangan sendiri. Jadi buah tangan sendiri itu berarti, ini kalau musibah berarti buah tangan kita yang kita kerjakan ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang Allah tidak ridho, sesuatu yang melanggar agama. Siapapun orang, muslim atau belum muslim, kalau dia melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama, ya, walaupun dia belum muslim, tapi ketentuan agama ini jelas akan menjadikan orang baik. Ini akan mendapatkan suatu musibah jika perbuatannya kurang baik di hadapan Allah, siapapun orangnya. Nah, yang namanya kanker ini adalah penyakit yang sangat berhubungan sekali dengan amarah, emosi yang bentukannya marah. Dan marah ini bertahap nanti. Kalau dia marahnya itu marah kuat tapi diam terhadap siapa? Mamanya terhadap temannya, mamanya. Ini bisa aja itu menyebabkan kanker, tetapi kelasnya yang nggak begitu tinggi, dia bisa, insya Allah bisa sembuh. Kalau dia marah kepada suaminya, bisa aja itu menyebabkan kanker, tapi akan insya Allah kesembuhan itu masih bisa didapatkan, insya Allah. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan loh ini. Nah, kalau mamanya marahnya dia dengan orang tua, intensitasnya cukup tinggi kemarahannya, ini yang sulit didapatkan kesembuhan. Apapun obatnya kanker, sehebat apapun, miliaran biayanya juga, kalau saya karena ini pengalaman ya, itu tidak bisa dicapai kalau marahnya dengan orang tua. Marahnya dengan orang tua, tapi dia tidak begitu marah sekali, tapi marah ya, tidak marah sekali. Bisa sih kelihatannya sembuh, tapi nanti kumat lagi. Kelihatannya sembuh, kumat lagi. Di kemo kelihatannya baik, nanti kumat lagi. Ya seperti itu. Jadi dia sampai nanti akhir hayatnya begitu aja terus. Karena dia belum mau kembali
ke dalam ampunan Allah. Ya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Ini belum dia kerjakan. Jadi kalau seseorang ingin sembuh dari penyakit atau Allah mengganti dari musibah menjadi sesuatu yang nikmat, ini dia harus kembali ke jalan Allah. Salah satunya umpamanya dia minta ampun. Kemudian minta ampun gimana ya caranya agar itu kelihatan di hadapan Allah Ta'ala dan kita betul-betul tulus mohon ampunnya. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Illal ladina tabu artinya adalah mereka yang telah taubat. Nah, jadi dari perbuatan jelek ini kemudian mendatangkan musibah. Kemudian di sini dia melakukan mereka yang telah taubat. Illal ladina tabu, mereka yang telah taubat. Wa aslahu, dan melakukan kebaikan. Nah, jadi setelah taubat seperti kita di bengkel akhlak ini kan diajak menuju ke arah baik. Diajak menuju jalan Allah. Jadi dia betul-betul mau berubah. Jangan marah sama orang tuamu, insya Allah mau. Kamu minta maaf sama orang tuamu, insya Allah mau. Tulus, ikhlas, insya Allah. Kemudian mau kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala setiap saat. Karena kamu marah sama orang tua udah berapa puluh tahun. Nah sekarang kamu harus meminta ampun kepada Allah Ta'ala, ya sama urutannya berapa puluh tahun. Mau, insya Allah. Nah, sumpah yang seperti ini nanti Allah akan melihat pertanggungjawabannya bagaimana. Makanya di sini adalah diceritakan salah satu ayat ini, illal ladina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan kebaikan, wa bayanu, dan memberikan nasihat kebenaran dari Quran. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka lah yang aku terima. Jadi kalau mamanya Mbak Pauline pernah melihat tamu kita itu alhamdulillah langsung diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, ya ini karena mereka mau tobat, mau berbuat baik, kembali ke jalan Allah, imannya cukup, amal solehnya cukup, langsung alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah, cara Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya adalah kanker adalah suatu penyakit yang memang diawali dari kemarahan. Masya Allah. Keakibat amarah. Ya. Mbak Emi sendiri ada pengalaman tentang mengenai amarah? Ada sih ya. Juga Dulu saya juga pernah kista tuh, Pak Ustadz. Kemudian apakah saya ada kesalahan? Kemudian saya mungkin ya ada kesalahan sama ibu. Saya pernah minta maaf gitu. Minta maaf, sembuh. Gitu. Alhamdulillah sekarang sembuh kistanya. Tapi ada hal yang memang dulu saya pernah begini, saking saya sayang sama ibu. Saya bilang, ya Allah, jangan pernah saya melihat ibu saya sakit, daripada ibu saya sakit, mendingan saya yang sakit deh, gitu. Itu kan, jadi gitu. Ketika ibu saya mah, saya kena mah juga tuh. Gimana tuh, Ustaz? Iya, memang istilahnya kata-kata seorang muslim itu adalah doa baginya. Jadi, kalau mamanya Mbak Elmi mintanya seperti itu, ya Allah akan memberi. Jadi intinya bersumpah yang salah ini juga tidak boleh. Jadi daripada saking sayangnya bilang daripada ibuku mending aku aja yang sakit, itu tidak boleh. Walaupun dengan maksud ingin berkorban untuk orang yang kita sayangi juga, Ustaz, nggak boleh ya? Iya, itu berkorban yang sebenarnya kan berkorban itu tidak seperti itu. Karena nanti Allah akan memberikan orang tua kita itu musibah, itu kan sepatutnya diingatkan musibah ini untuk orang tua kita. Jadi istilahnya umpamanya kan begini nih, ada orang yang nakal, kemudian yang keras dikasih nasihat orang tua, kemudian dia ditabrak mobil. Kan nggak bisa, daripada anak saya ditabrak mobil, mending saya aja, ya Allah, bagi orang tuanya. Nggak boleh seperti itu. Karena itu sudah pada tempatnya, ya sudah pada kodratnya Allah itu memberikan. Jadi kalau Mbak Elmi itu berkata seperti itu, ya mohon ampun pada Allah Ta'ala bahwa kata-kata itu memang tidak boleh. Bisa ditarik lagi gitu. Bisa ditarik lagi dengan mohon ampun istilahnya. Dan seperti apa lagi nasihat Ustadz, kita lanjutkan sesaat lagi ya Ustadz ya. Mbak Elvira bisa cerita lebih spesifik sakit kistanya di bagian mana gitu? Ya di bagian itu apa? Ya. Di ovariumnya. Ovarium. Ya betul. Kalau di ovarium itu insya Allah kejengkelannya biasanya sama ibu. Karena sel telur itu memang sel ibu istilahnya. Kalau jengkelnya sama bapak itu nanti di rahim, jadi kistanya di rahim.
Tapi kalau mamanya ini kiste itu kan insya Allah hanya cairan, Iya. itu gampang sekali sembuh. Berarti Mbak Elmi ini jengkelnya sama ibu itu nggak terlalu besar sih, tapi Enggak. jengkel. Jengkel, tapi lebih besar sayangnya daripada Iya. jengkelnya. Jadi keluarnya kiste. Kalau jengkelnya lebih besar, naik dia nggak kiste, dia akan jadi tumor. Iya. Mbak Emi sendiri sudah berkeluarga? Sudah, alhamdulillah. Udah punya putra atau putri, Mbak? Putra putri. Udah punya putra putri, Iya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Terus sudah punya suami belum? Punya anak, Pak Lah, Ustadz. siapa Berarti tahu ada Iya. anak nggak Suami ada satu dan selamanya satu, Satu. insya Oh ya, Allah. alhamdulillah. Ya, tapi kalau umpamanya ini kan tema kita kanker ya. Iya. Ya, namanya keluarga itu kan ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang merasa tidak enak, ada yang jengkelin, ada yang merasa ini nyebelin atau ini bikin saya marah kan seperti itu ya. Kalau sama anak bisa aja agak cerewet-cerewet dikit, tapi kalau sama suami nih pertanyaannya Mbak Elmira nih, sama suami gimana nih? Iya. Karena ini proses nanti kejadian kanker itu kan emosi, marah, jengkel terus Iya. bertahun-tahun menumpuk. Kalau sama suami, sama orang tua, sama teman-teman itu tetap nanti fokusnya bisa menjadi kanker. Jadi malah saya tanya nih, Iya. gimana dengan suami? Kalau suami gimana ya? Hubungannya maksudnya Hubungannya bukan suaminya. baik, hubungannya baik. Tapi karena beliau ini ada sesuatu yang mungkin tidak diceritakan ke saya, sampai pada akhirnya saya tahu sendiri gitu kan. Lama-lama saya komunikasikan dengan baik, cuman menjanjikan gitu, menjanjikan gitu kan. Tapi saya tunggu, tidak kunjung apa yang Janjinya beliau itu tidak janjikan, ya ditepati. betul. Jadi kan mangkal tuh. Oh ya? Mangkal ya. Nah, di sini saya belum bisa cerita kenapa mangkel, karena yang dijanjikan apa kan tahu nih. Karena siapa Iya. tahu yang dijanjikan hanya cuma berlian segedik buah kelapa, ya kan nggak bisa diberikan kan gitu. Iya. Nah, kalau yang dijanjikan sesuatu yang manusiawi normal umum itu masih boleh. Apa kira-kira yang dijanjikan, Mbak Iya. Elmira? Apa ya? Saya tuh orangnya kan prinsipal. Boleh, Prinsip. boleh. Jadi Apa yang dijanjikan tadi? Kalau prinsip sudah tahu deh. oke. Menjanjikan sesuatu hal yang apa sih, kebahagiaan intern rumah tangga. Gitu Pak Ustadz. Tapi beliau ini kan pada awal kita pernikahan itu ada sesuatu yang dirahasiakan, kemudian kebongkar sama saya Apa gitu itu? kan. Ya gitu deh Pak Ustadz ceritanya. Loh, kan nggak bisa. Jadi kalau kita itu mau Jadi- cerita, oh itu betul, ini salah kan nggak jadi nggak ngerti ya Iya. Mbak Paulin ya. Mbak Harus Paulin juga tahu bingung ininya, apa Nek. ini ya gitu. Jadi ada kronologisnya gitu. Iya, ya paling tidak bilang ini aja. Ah, itu udah selesai, udah tahu lah istilahnya. Ya kan tadinya kan beliau itu taunya saya kan beliau duda gitu kan dulunya, pada saat dulu kan duda. Ketika saya lama-lama tuh kan ketika saya hamil gitu kan, tahu-taunya enggak duda Pak Ustadz Loh, gitu terus kan, gimana belum duda. Jadi kan saya menuntut ya sudahlah kalau kayak gitu kan, memang perjanjiannya itu kami itu kalau memang buka ada itu saya tidak mau, kemudian kita Istilahnya cerai. maksudnya Iya. itu kalau ada istri nggak mau. Iya, nggak mau Tapi saya. karena beliau itu menipu, jadi nggak Iya. tahu gitu Mbak Iya. Elmira. Taunya sendiri gitu ya. Tanya sendiri. Jadi saya putuskan untuk bercerai gitu. Pada saat hamil. Sayanya waktu itu kan pada saat hamil saya putuskan untuk bercerai. Terus jadi cerai nggak? Tuh. Jadi Hah? cerainya jadi Pak Ustadz. Kan hamil nggak boleh cerai. Iya, tapi saya memutuskan tidak mau ketemu lagi gitu. Oh gitu, Karena jadi belum bercerai. beliaunya istilahnya. berbohong sama saya kan gitu. Jadi saya ya sudahlah gitu. Kemudian di tengah perjalanan saya bingung lagi tuh. Udah hamil besar, kalau saya ngelahirin, wah nggak punya bapak dong anak saya gitu Gitu ya. kan ceritanya. Kemudian memang suami saya berusaha lah istilahnya gimana yang terbaik gitu kan. Ya ini bisa dikatakan suaminya Mbak Elmira salah di hadapan Allah Ta'ala. Salah. Kalau mamanya bisa berprinsip loh kan, punya istri lebih dari satu kan boleh. Oh boleh memang. Tapi kan ada cara-caranya. Cara-caranya adalah tidak mendolimi satu dengan yang lainnya. Tidak mendolimi. Gimana cara mendolimi? Mamanya cerita sama Mbak Elmira nih, saya sudah punya istri loh. Itu tidak dolim. Tapi pada waktu saya nggak punya istri, ini dolim ini. Kan gitu nih. Iya. Kemudian sama nanti si suami sudah menikah, mau sirik kayak mau beneran kayak itu banyak hal nanti kerjain. Kalau nikahnya beneran pasti nipu.
Karena biasanya menikah itu harus persetujuan istri. Iya. Nah, karena mamanya pulangnya kok ini kok lambat lama kok pulangnya nggak karu-karuan, ini istri pertama kan tanya. Bisa aja ketahuan mamanya SMS-nya atau chattingan atau apa dari suami yang ketahuan sama itu berantem. Akhirnya dia ngomong yang nggak benar. Akhirnya dia berbuat dosa. Nah, disinilah memang boleh Mbak Elmira ini ragu-ragu terhadap suaminya, tapi boleh ragu-ragu tetapi nggak boleh benci. Karena kalau Mbak Elmira tadi ada yang lucu nih, ya ragu-ragunya boleh ada, boleh sih, tapi ada yang lucu. Saya itu maunya suami itu ya satu, karena saya capek. Lah pertanyaan itu harus dilihat antara ragu-ragu sama suami ada, suaminya satu ya memang betul ada, capeknya ya ada. Lah ini yang mau dicari yang mana ini? Kan gitu. Capek dalam artian tuh udah takut ditipu lagi gitu. Siapa yang mau nipu? Laki-laki. Pertanyaan saya adalah kan sudah punya suami, laki-laki siapa yang mau nipu? Jadi kalau misalkan saya bercerai dengan suami saya, itu kan pasti kalau yang namanya kita orang entertain itu kan banyak bertemu Pergaulan dengan lah, ya gitu. betul. Jadi banyak yang suka gitu. Nah itu yang membuat saya kayak semacam trauma. Takut, betul. Gitu. Iya, sebenarnya itu bisa dijawab sih sebenarnya. Jadi kalau saya takut ditipu laki-laki, kayak judul lagu aja ya. Jadi intinya adalah Mbak Elmira, cobalah dekat sama Allah. Dekat sama Allah itu tidak hanya untuk keluarganya saat ini. Jadi kalau Mbak Elmira itu dekat sama Allah, sholatnya tertib, tahajudnya tertib, baca Qur'annya tertib, datengin majelis tertib, kemudian kata-kata dijaga yang baik, kemudian jangan emosional, hormati orang tua. Sekarang punya suami, hormati suami, sebatasnya hormat suami lah. Nanti kalau memang Allah melihat kira-kira iman dan amal solehnya Mbak Elmira itu cukup, nanti Allah yang akan memilih suami yang ini, apa nanti Allah akan mengganti memberikan suami yang lain, itu Allah. Kita tidak tahu. Jodoh ini kan ini baru berapa tahun, jodoh itu kan kita tidak tahu. Nah disitulah Allah akan memperlihatkan keagungannya kepada Mbak Elmira. Tapi kalau Mbak Elmira biasa-biasa aja ini, ya nanti dapatnya suami ya biasa-biasa aja. Kalau sudah biasa-biasa aja, kalau memang suami punya watak, mohon maaf nih, saya nggak mau curiga, punya watak yang agak sedikit bohong-bohong seperti itu, kan ini trauma nih ceritanya. Ya nanti sama orang lain bisa aja bohong-bohong, apalagi suaminya masih muda, namanya. Umur itu yang 40-an lah umpamanya. Iya, betul. Nah, itu kan mateng-matengnya, panas-panasnya. Apalagi umur 40, karirnya nanjak. Umpamanya karir nanjak itu di mana? Ya di swasta boleh, di negara juga boleh. Kalau udah karirnya nanjak itu kan biasanya finansialnya kan ada. Iya. Biasanya orang itu bingung. Ini finansial lebih, ini mau kemana Mau lagi? diapain? Iya, biasanya mah begitu. Kalau ini bukan manas-manas, ini biasanya yang terjadi itu seperti itu. Gitu. Jadi jangan takut mau satu, mau capek, mau ragu, yang penting Mbak Elmira dekat sama Allah. Karena diri apa? sama Allah. Iya, karena apa? Karena nanti yang akan menilai Allah sendiri. Mau benar-benar ini dijodohkan dengan satu ini beneran. Kan Mbak Elmira kan ingin punya suami kalau bisa jangan ganti-ganti kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau memang ini istilahnya Allah nggak ridho, mungkin nggak ini terjadi pisah. Iya. Iya, itu tidak bisa dijawab. Iya. Tapi tetap dekat sama Allah. Kalau berdoa, Pak Ustadz gimana? Misalkan berdoa sama Allah, ya Allah aku cuma minta ini aja deh. Kalau minta itu aja, Jangan itu diganti gitu. kalau minta itu aja berarti ada unsur nafsu. Kalau ada unsur nafsu, ada unsur pemaksaan. Kalau ada unsur pemaksaan kepada Allah Ta'ala, Mbak Elmira kan nggak ngerti nih sifatnya suami yang asli beneran, ini kan nggak ngerti nih. Iya, Makanya kalau tadi saya ceritain, oh kamu mintanya itu, hinanya gitu Allah gitu. Diujilah Mbak Elmira dengan keberadaan suami. Yang tadi ujiannya, kalau nilalah umpamanya karirnya nanjak, uangnya dilebihkan sama Allah Ta'ala. Nah mulai nakalnya yang kayak kemarin bisa kumat, gimana? Umpama kita tidak mendoakan buruk. Mudah-mudahan tidak ya. Amin. Ini hanya doa saya. Amin. Kita Mudah-mudahan lanjutkan tidak. lagi.
penyakit yang akan timbul di dalam tubuh kita tuh untuk sakit apakah pasti sakit kanker gitu? Maksudnya apakah ada sakit lainnya yang bisa timbul di tubuh kita? Ada sih sebenarnya, nggak harus kanker kalau dilihat dari persoalannya Mbak Elvira ini. Elmira. Ini dari kata-katanya ini saya tidak melihat adanya kemarahan yang kuat, tapi jengkel, merasa terbohongi, nggak percaya, Kekecewaan. kekecewaan. Gitu ya? Tapi doanya cuma itu aja kalau bisa ya Allah. Jadi lucu. Tapi Jadi Allah enggak, sendiri kalau tapi melihat enggak, selama ini tuh saya sudah pernah depresi juga. Terus kemudian setelah lepas dari depresi saya kan, saya udah ke psikiater, udah ke dokter segala macam dokter kan, ke internis segala macam, tapi tidak menyembuhkan. Akhirnya saya dikasih tahu, ya udah kamu tahajud, terus kamu puasa Senin Kemis, terus kamu setiap kamu pusing pokoknya kamu ngaji. Saya alhamdulillah sih saya sudah ikutin itu selama 6 bulan, mungkin sekitar 1 tahun belakangan ini. Kemudian saya tidak beralih ke dokter, tapi beralih ke Al-Quran kan, dengan tahajud dan saya ngaji. Kemudian alhamdulillah tuh tidak ada tuh obat-obatan yang dulu saya makan itu sudah tidak. Cuman dada saya di sini tuh di kiri tuh terasa sakit. Setiap seluruh badan saya sakit. Terus kepala saya sakit, luar biasa sakitnya. Saya ke dokter itu dicek semua tidak ada penyakitnya. Saya jadi bingung apa sih sebetulnya penyakit ini. Akhirnya ada salah satu ustadz yang bilang, ya udah kamu kembali ke Al-Quran aja. Ya udah saya kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, hilang semuanya. Cuma dada saya memang ada sedikit masih terasa, karena mungkin saya jengkel kali ya Pak Ustadz. Ya nggak tahu ya. Tapi itu bisa beralih pada jantung, koroner bisa, karena jengkelnya tidak kuat sekali. Tapi bisa juga itu adalah rasa marah yang bisa menjadi apa istilahnya? Ya istilahnya kalau saya melihatnya jantung koroner bisa. Jadi marah yang belum selesai terus ini kan berpikir terus, merasa dibohongi, itu kan terus ini. Jadi nggak sesuai dengan doanya Mbak Elmira sendiri gitu loh. Jadi nggak percaya tapi doanya minta itu, nggak percaya tapi doanya minta itu aja. Jadi nggak ketemu. Jadi di sini kelihatan Mbak Elmira ini istilahnya kalau dalam Islam ceritakan faida azamta ini belum ada. Jadi istilahnya faida azamta itu jika engkau telah membulatkan tekad, kalau memang ingin punya suami satu, jangan ragu lagi. Diikhlaskan aja. Diikhlaskan itu aja, jangan muncul ragu. Kalau muncul ragu, itu nggak muncul. Faida azamta itu nggak akan muncul. Jadi membulatkan tekad punya suami satu nggak muncul karena ragunya ada, merasa dibohongi ada lagi kan gitu nggak muncul akhirnya. Padahal faida azamta fatawakal Allah. Jika engkau telah membulatkan tekad punya suami satu, tawakallah kepada Allah. Ya sudah, bertawakal. Itu jangan ada keraguan lagi, jangan ada tidak keyakinan lagi, jangan ada kejengkelan lagi. Serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, makanya kalau diajak kembali ke Quran, ya karena memang itu salah satu jalan. Kenapa? Nggak mikirin seperti itu, walaupun sebenarnya mikir. Stresnya bisa hilang, tetapi sakitnya masih, kan gitu. Nah, cuma saya tidak tahu persis sakit saat ini masih nggak di dada, ganjel mamanya. Masih di dada sebelah kiri. Nemplek gitu ya, nemplek sampean. Nempel gitu ya. Nempel. Saat ini nempel. Saat ini nempel. Oke. Kalau saya boleh cerita, maukah yang Mbak Elmira ini sembuh yang mau sakit di situ? Iya, mau? Mau. Sebelah kiri mau. Ini ada beberapa hal dirasakan ya, ini ada yang nempel ya, dirasakan aja. Ini ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kejengkelan sama suami itu kuat sekali. Nah, pertanyaan saya, apakah Mbak Elmira ini mau betul-betul mengikhlaskan suaminya itu cukup itu saja dan semuanya serahkan sama Allah? Persoalan dia mau nipu lagi, persoalan dia mau ikhlas menerima Mbak Elmira, serahkan sama Allah. Biarkan Allah nanti yang mengatur. Kira-kira mau enggak Mbak Elmira seperti itu? Insya Allah sedang berusaha. Karena ini sudah memilih ya, bukan ragu. Pinginnya doanya suaminya itu aja, tapi masih ragu, takut dibohongi, takut begitu, takut. Jadi ragu. Sehingga doa ini tidak 100%, 50% pun belum tentu. Paham ya? Paham. Pertanyaan saya ajak ikrar. Mbak Elmira, ini ikrar untuk yang sesuatu yang ganjel di dada sebelah kiri. Kalau saya tanya, ikhlas, ya jawab ikhlas. Lillahi ta'ala. Mau. Begini, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa ikrar. Yang pertama,
Mbak Elmira, maukah mulai hari ini karena Allah Ta'ala tidak jengkel kepada suami, tidak ragu kepada suami, semata-mata karena Allah Ta'ala? Mbak Elmira mau? Mau. Ikhlas belajar untuk menerima suami apa adanya karena Allah Ta'ala? Mau? Insya Allah ikhlas. Lillahi Ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kejengkelan dihilangin ya. Kejengkelan sama suami yang merasa terbohongi harus dihilangin. Alhamdulillah. Yang kedua, saya mau tanya nih, Iqra pertama ini sekarang yang ganjel gimana? Pertama ini saya tanya nih, dirasakan yang ganjel gimana di dadanya saat ini? Di sebelah kiri. Ya, dengan yang tadi atau kebiasaan sama yang sekarang kita habis Iqra rasanya bagaimana? Lebih enak? Lebih enteng. Lebih enteng, itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Elmira, jika di dada kirinya Mbak Elmira ada suatu makhluk, jika makhluk itu masuk karena dalam membaca Quran Mbak Elmira salah niat aja. Mbak Elmira mulai saat ini, maukah Mbak Elmira jika membaca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Jadi tidak ada keinginan biar suami saya rukun sama saya, biar ini rumah tangga ini, enggak. Tapi niatnya kalau membaca Quran satu, lillahi ta'ala, tidak ada lain. Mbak Elmira mau? Mau. Nanti dalam membaca Quran ikhlas cuma satu niatnya, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya mau tanya, seseknya yang di sini gimana sekarang? Ya. Insya Allah ya masih ini apa udah Mulai ringan lagi? ringan. Oke. Yang ketiga, ini ada yang ketiga. Mbak Elmira, jika ada doa dari orang lain yang wujudnya ilmu, dalam pembacaan doa ada yang salah tentang niatnya, Mbak Elmira mau nggak memaafkan atau mendoakan orang jika beliau mendoakan Mbak Elmira salah, didoakan kepada Allah Ta'ala agar diampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa beliau. Jika beliau salah niat dalam berdoa, Mbak Elmira mau mendoakan? Mau. Mau ya, ikhlas ya. Jadi ya Allah, jika ada orang yang pernah mendoakan saya dan doanya salah dalam berniat, jika itu salah dalam berdoa, salah dalam berniat, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Amin. Paham maksud saya? Amin, amin. Jadi doa. Ya. Mau ya? Mau. Ikhlas? Ikhlas, insya Amin, Allah. amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya, gimana rasanya yang di sini? Ya. Masih nempel atau sudah berkurang? Ya sudah berkurang. Sudah berkurang. Lebih enak lagi? Lebih enak. Lebih enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran yang lebih baik. Coba sekarang niat kuat sekali mulai hari ini karena Allah Ta'ala. Jadi seperti saya nih ya, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, saya tidak benci kepada suami saya, tidak jengkel kepada suami saya, tidak ragu-ragu lagi kepada suami saya karena Allah Ta'ala. Amin. Amin. Paham ya? Paham? Gimana sekarang? Mudah-mudahan bisa plong. Udah belum sih. Udah belum. Alhamdulillah. 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 Ya seperti itu. Jadi karena kejengkelan, ragu dan ini menjadi satu. Itu biasanya memang salah satunya kalau jengkelnya tidak kebablasan, tempatnya di daerah jantung. Tapi kalau jengkel itu bisa menjadi dendam, nanti tempatnya di ulu hati. Jadi kalau ini di jantung, insya Allah saya paham ini jengkelnya nggak kuat sih, tapi jengkel tetap. Jengkel, ya. Iya. Tiap hari itu ingat itu langsung jengkel. Iya, jengkel kalau apa kata-katanya sudah mulai tidak sesuai lagi tuh udah jengkel tuh. Muncul lagi. Oke. Muncul lagi. Sampai sekarang
Sampai insya kemarin Allah mamanya. enggak. Ya. Kalau sekarang sudah berubah Sudah, insya Allah. insya Allah sudah mulai paham ya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat nanti Amin. buat Mbak Erina. Amin. Amin. Subhanallah. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa